sekarang usia 11 tahun. Cantik, gendut, pesek, nggak apa-apa lah, yang penting hidup, ya kan? Ya kan? Pesek nggak apa-apa, yang penting kan lubang hidungnya 2. Karena kalau satu kan kasihan ingusan. Meleleh dong. Hidungnya 1. Anak saya rajin sekolah minggu. Cuman dia tomboy. Dan memang ada ya agak sedikit sama lah kayak bapaknya sebelum bertobat. Sekarang naik kelas 5 SD, pulang-pulang rumah, Pi, aku juara 1 lagi. Hah? Pi, beneran Cece juara lagi loh. Udah, Pi, dari kelas 1 SD sampai kelas 5 juara 1 terus. Tahu-tahu dia bunyi. Terus, Pi, kata suster, sekarang karena udah kelas 5 SD, uang jajan Cece udah ganti, Pi. Udah 300.000 per hari. Gue langsung bilang, darah Yesus, serius? Di gue cuma 100 perak, Pak. Dulu bagi-bagi lagi 25. Beli permin rokok-rokokan yang gigit ujung bungkus lagi, gigit ujung bungkus lagi. 2 minggu tuh permin rokok nggak habis-habis. Lah ini anak 300. Mami bunyi, anak dok cuma 1. Kasih, cuy. Gue langsung, oh iya kan anak 1 ya. Saya udah nyari duit naik pesawat kiri kanan. Buat siapa kalau bukan buat dia? Dikasih 300. Tiap hari 300. Tiap hari pas datang saya kepikir, di udah setahun nih anak 300. Ada yang salah nih di jajan. Kalau 300.000 selama 6 bulan, kebeli mobil apa? Dapat Innova, Pak. Saya penasaran ke sekolah. Shalom suster, Pak mau stand up? Enggak. Di setiap kali gue ke sekolah ditanya mau stand up. Enggak, Pak. Suster mau nanya dong, uang jajan sekarang berapa ya keputusan dewan sekolah? Loh, oh iya Pak Mul kan nggak hadir ya, cuman ibu, mama saya yang hadir. Iya, emang berapa suster? 20.000 Pak sehari. 20.000, ada yang salah nih anak. Dia pulang sekolah, gua tanya, Cece sini dong. Ih, Papi udah pulang. Kenapa, Pi? Uang jajan di sekolah berapa? Segitu, Pi. Ini segitunya segimana? Segitu beneran, serius. Kan Tuhan marah, bohong, Pi. Segitu. Dia nggak mau tahu, mau kasih tahu tuh segitunya berapa. Karena ada omanya di depan dia. Jadi segitu, Pi, serius. Nggak, soalnya tadi Papi ke sekolah, kata suster 20.000. Nah, segitu. Lah terus sisanya kemana? Dia ambil oma. Ternyata mama Mongol mafia. Bisa tahu tuh ibu-ibu Manado, anak juga, aduh, saya memanjakan anak sampai ditegur banyak hamba Tuhan. Karena anak saya meminta apa, saya beliin. Anak saya mau suruh apa, saya kasih. Dia minta beli mobil Michael Schumacher, saya beli. Semuanya gue beliin. Orang bilang nggak boleh manjain anak. Saya nggak pernah manjain anak, Pak. Tapi saya melakukan apa yang Tuhan suruh. Karena Tuhan pernah negur murid-muridnya tuh di saat marahin anak-anak, gitu. Karena Alkitab berkata biar bagaimanapun anak-anak inilah yang punya kunci kerajaan surga. Dia yang megang kuncinya, Pak. Lu kalau dia datang error, kuncinya hilang, nggak masuk serobong. Jadi dia mau minta apa, gua kasih. Karena gua tanya, Cek, kuncinya mana biar Papi Jadi santai-santai aja. Sekarang mama hari ini ada di gereja. Tadi sebagai mami di gereja. Di gereja, cuman mami pindah gereja, pastor. Udah nggak di GDI lagi. Bukan karena dia sakit hati sama gereja, tapi dia stres di gereja. Karena mama saya tuh pencinta Teresa Teng. Yang Tien Mimi, you shall Tien Mimi. Itu kan lagu favoritnya ya kan, yang Goodbye My Love, Voti Ai, Chai Chien. Nah itu, mama saya tuh ngefans sama Teresa Teng. Berangkatlah ke Beijing, tato alis, cakep. Sekarang usia 73, turun ke bawah. Jadi waktu muda alisnya di atas, sekarang turun sesenti. Oh Tuhan, jadi kalau dia pulang kerja, darah Yesus, kayak apa tuh alis, Mi? Oh itu langsung mukanya mengkerut lu. Aduh, itu bisa jadi batu tuh kalau dia ngamuk. Jadi kalau jangan ditanya kalau alisnya mencong, jangan. Aduh, jadi maling kundang 2, serius. Jadi tiap hari kalau ke gereja jam 4 pagi udah bangun, kompres pakai es batu. Ditarik. Aduh. Ternyata saya boleh jujur, ibu-ibu, es batu
bisa mengembalikan alis yang udah mulai menciut. Dan mama saya lakuin itu ke gereja, dia minggunya ke Glow. Ibadah baru memulai, ibu sebelahnya nyenggol, "Bu, alisnya turun." Ternyata alis yang pakai es batu jangan kena AC, menciut lagi. Jadi mami sekarang pindah di GPIB Immanuel di depan stasiun Gambir. Jadi dia duduknya selalu sebelah jendela karena kena angin. Tuhan berdosa. Paling terakhir, nah, tadi kan di hotline tentang anak muda dan tentang anak-anak sekolah minggu. Saya bersyukur banget di gereja ini sekolah minggu tuh punya ruangan khusus, nggak diikutkan di ibadah orang dewasa. Itu justru bagus, karena saya boleh jujur saat ini generasi kecil kita kehabisan sesuatu yang khusus buat mereka. Contoh dalam hal film. Kalau zaman saya dulu ada film Si Unyil khusus anak kecil. Masih ingat tuh bapak-bapak yang di atas usia 40-an, ada Si Unyil tuh di mana Pak Oga menodong, ada Pak Raden yang mau beri nasihat. Betul? Selalu kan Pak Raden yang ngasih tahu, ngasih apa, menasehati apa. Pak Oga cuma tidur-tidur, dinasihatin oleh Pak Raden. Saat ini generasi kita tidak diperhadapkan dengan film yang bermutu khusus mereka. Contoh film yang tidak bermutu itu film Marsha and the Bear. Anak usia 4 tahun bergaulnya bukan sesama anak-anak tapi sama binatang. Kalau sama bebek masih boleh. Ini sama beruang sama serigala. Anaknya siapa ini? Lu sama bebek aja bisa juga meninggal, lu gaul sama beruang dan sama serigala. Dan tercatat kenakalannya tuh luar biasa. Buktinya di mana? Serigala sama beruang yang lari nggak kuat ngurusin ini anak. Ini anak siapa? Orang tuanya mana kok disuruh bergaul sama beruang? Saya beruang itu binatang buas. Serigala itu binatang buas. Kita anak kecil dipatok ayam ya game over, apalagi sama beruang, Pak. Dan itu baru siapa? Marsha, belum Shinchan. Ya Allah, Marsha sama Shinchan nikah tinggal di Belesa, gua pindah Kelapa Gading, sumpah. Gua nggak mau tetangga sama 2 anak PA ini, ya Allah, ya ampun Tuhan Yesus. Itu baru Marsha, belum lagi Dora. Film Dora tuh film paling bikin kesel tingkat akhirat. Karena kenapa? Karena selama saya nonton film Dora, belum pernah saya dengar Dora nggak nanya. Karena kerjaan Dora selalu nanya. Dan gua nggak tahu siapa orang tuanya. Nggak dijelasin di filmnya. Selalu kelayapan. Ini anak siapa umur 6 tahun jalan-jalan doang. Bawa-bawa map sama monyet. Ngeselin loh. Mau kemanakah kita hari ini? Lalu yang jalan kenapa nanya, Oneng? Aduh ya ampun Tuhan Yesus. Kadang-kadang nih Dora kalau berani tinggal di Indonesia udah gua pites tuh bapaknya. Suka nanya di manakah rumah nenek? Dan kita yang nonton ikut jawab. Sok tahu jadinya. Emang lu saudaranya Dora kok dijawab? Jangan dijawab, bos. Itu suka nanya, ngasih clue lagi yang bikin kesel. Mau kemanakah kita hari ini? Ke hutan, ke danau, ke pantai. Disuruh jawab kita yang nonton. Dan kita suka spontan ke hutan. Dia teriak, tidak, kita ke pantai. Remote gua banting. Jadi kalau begitu ngapa nanya, Oneng? Jalan-jalan aja. Di tengah hutan dia lagi jalan, tahu-tahu ada serigala warna kuning. Siapa namanya? Tuh ya nonton berarti ketahuan. Di jebakan Batman itu sebenarnya. Di tengah hutan dia jalan, tahu-tahu ada serigala. Bukannya lari, dia nanya, ada apakah di belakang Dora? Itu serigala, Pak. Jadi kalau dikejar bebek masih boleh lari lah. Serigala lu mau lari kemana umur 6 tahun? Terus kita mau marah susah. SpongeBob lebih PA lagi. Tinggal dibikini bottom kedalaman 150 meter di dalam laut. Bisa masak air. Di gua sampai ini yang geser otak gua apa filmnya sih? Kok api nyala dalam air ya?
Saya pernah dulu ikut pramuka masak air di atas pasir. Susah banget nyalanya tuh api. Lah ini dalam air, Pak. Nyala. Belum lagi karakternya. SpongeBob terbuat dari Tuan Patrick terbuat dari binatang apa? Squid, apa namanya satu? Terbuat dari apa, binatang apa? Tuan Krebs binatang apa? Anaknya Tuan Krebs. Bayangkan loh, nek bapaknya kepiting kok anaknya paus. Ini piye? Iki bapaknya mana, emaknya sopo? Masa emaknya bapaknya kepiting, emaknya paus, lahir anak paus, dia meninggal kepitingnya, Pak. Tetapi kita mau marah susah. Saya adalah stand up komedian yang paling sering ditegur oleh gereja. Saya belum pernah ditegur oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, Ormas, TNI maupun Polri. Saya paling sering disidang bahkan oleh gereja karena saya marah-marahin pendeta. Anda tahu saya marah-marahin pertama, gara-gara berdoa minta Tuhan suruh datang. Coba dengar soal Tuhan, hadirlah di tempat ini, disuruh datang. Ini pendeta lupa ayat Alkitab berkata kalau Tuhan datang kiamat. Jangan dipanggil, Pak. Jangan. Alkitab berkata Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lu suruh turun. Itu Tuhan, bukan celup naik turun naik turun. Jangan, Pak. Beneran loh, kalau saya dengar pendeta doa Tuhan, hadirlah di tempat ini, gue langsung pulang, goblok, nakut-nakutin nih. Jangan dipanggil, Pak. Saya boleh jujur, di agama Islam pun dibilang Isa Al-Masih datang, kiamatlah kita manggil. Jangan dipanggil, Pak. Yesus sebelum naik ke surga dia bilang apa? Aku akan memberi pribadi yang ketiga namanya. Nah itu yang dipanggil, jangan Tuhannya. Jadi kalau Tuhan datang telolet game. Stres gue langsung. Jadi jangan begitu, Pak. Mau umur panjang, gampang. Budek obatnya. Soalnya mengolpe oma meninggalnya lama sampai 100 karena dia budek. Jadi panggil mungkin dari umur 70, Yohana. Hei Yohana. Oma saya namanya Yohana. Hei Yohana, malaikat bilang, "Bos, budek." Aduh, lama mati. Di begitu, nggak usah ribet, Pak. Nggak usah ribet. Nenek saya pelarian dari China masuk Indonesia tanggal 9 November 1912. Bisa umur panjang karena nggak mikir hidupnya. Lalu zaman dia katanya lagi hidup oleh zaman perang. Dia lagi buang air besar di kali, di petak 9, tahu-tahu ada bom. Lalu dia nggak sempat mikir cebok, Pak, dia kabur. Saya bilang, amak jorok banget sih, hayya. Biar gua jolok kan ada lu jadinya. Kenapa nggak cebok? Hayya, kalau gua cebok pasti ditembak Belanda. Bener, sama dulu kan ada bom pasti tentara Belanda. Terus mau terus gimana bersihin? Ya udah nggak usah mikir, cari aja daun pisang. Dan saya pernah coba, Pak, pakai daun pisang. Ya ampun, Tuhan Yesus, setebal apapun koyak. Aduh, bertobat. Serius. Jadi orang suka nanya ini paling terakhir, kenapa Mongol bisa sukses? Saya tidak pindah gereja dari 1999 sampai hari ini saya masih tetap di gereja GBI. Ibu gembala saya seorang janda. Jemaat saya cuma sedikit. Kalau saya pingin jadi artis yang pingin gereja besar, saya bisa. Terus untuk bisa naik mimbar dulu GBI punya syarat harus ikut dolos scale. Saya ikut, Pak. Udah artis dimarah-marahin gurunya. Pingin gua gampar tuh guru loh. Cuman gara-gara Alkitab gua tinggal di ruang belajar. Gua balik dari makan, hilang Alkitabnya, diumumin. Tadi ada hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Gua langsung, ya gua lagi nih. Tapi itu aturan yang udah
bekukan, yang udah diberlakukan lakukan. Tidak berarti kita mentang-mentang jadi artis itu serta-merta punya, oh gue punya jalur khusus. Ya enggak, saya ikut sampai lulus. Teman-teman bilang, ih kenapa lu nggak bayar aja Ngol? Nggak bisa, pelayanan nggak bisa dibayar. Termasuk untuk hari ini pun saya ditelepon. Saya langsung bilang, untuk gereja saya tidak pernah pakai rent. Karena kalau saya pakai rent, saya boleh jujur, saya dengan calontong stand up komedian termahal. Otomatis 55 juta 15 menit. Sekarang udah berapa? Yang kedua, kenapa saya tetap diberkati? Kenapa saya diberkati Tuhan? Karena saya taat dalam hal memberi apa yang Tuhan punya, 10%. Anda jemaat di sini mau diberkati Tuhan, berani memberi 10% buat Tuhan. Ingat, bawa ke gereja, jangan ke ibu janda. Saya pernah ketemu bapak-bapak perpuluhan mau dikasih ke anak yatim, ya Kak Mol, nggak boleh. Diakonia untuk ke anak yatim, perpuluhan bawanya ke gereja. Dan biarkan gereja yang mengelola duitnya, nggak usah pusing dipakai buat apa. Saya stres dulu waktu ngasih perpuluhan. Waktu masih gembel 200.000 gua ikhlas. Lah sekarang jadi artis udah penghasilan 400 juta, mumet otak gua. Darah Yesus gede banget nih duit. Apalagi gua ada Cinanya, sayang kan. Gua mikir, aduh, kenapa gereja 10% ya? Sebelah kan cuma 2,5. Kayaknya loh. Udah pikir gua, aduh gimana ya? Udah gitu ya udahlah, gua kasih 40 juta. 2 minggu manggung, minggu ketiga datang ibu gembala, cincinnya baru. Mumet otak gua. Darah Yesus, duit gua dibeliin cincin tuh. Jujur, itu kesaksian ini nggak pernah berubah, boleh cari di YouTube. Saya nggak pernah berubah nih soal ini. Saya nggak ke gereja 4 bulan, pastor, jujur. Karena benar Alkitab bilang, di mana hartamu, di situ hatimu. Saya berat sama harta. Saya 4 bulan gak ke gereja. Ditegur Tuhan saat doa pagi. Saya lahiran GPDI. Sampai hari ini pastor saya masih beston jam 3 pagi. Jadi saya lahiran GPDI dengan lagu favorit. Setiap kali beston ada pertemuan di udara. Yang tua-tua pasti tahu tuh lagu, ada pertemuan di udara. Itu doa beston kan, makin ke bawah, pertemuan yang tak tidur ulang. Saya jujur 4 bulan gak ke gereja. Doa pagi lah saya ditegur Tuhan, engkau mau hitung-hitungan dengan hartamu? Cuman kalimat itu doang. Kalau darah Yesus, aduh, gue langsung ingat, napas gue sehari berapa oksigennya, darah gue berapa, jantung gue berapa, berarti gue nunggak sama Tuhan. Cuman 40 juta gue hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan balas. Langsung Tuhan bilang, mulai besok lu napas sehari 3 kali. Mumet gue langsung. Dari situ sampai hari ini saya tidak gagal memberi perpuluhan. Orang tanya bagaimana caranya Mongol biar tidak stres, kasih setiap kali kita dapat. Jangan dikumpul. Saya ikutin Esther, coba baca di kitab Esther. Setiap Esther mendapatkan harta dari Ahasiaweros, suaminya, langsung dititip ke Mordekai malam itu juga. Jadi saya kalau seandainya ini dapat persembahan kasih, langsung saya kasih ke gereja apa yang menjadi haknya gereja. Jadi nggak berat coy. Yang bikin berat tuh dikumpul. Langsung bunyi darah Yesus. Tapi kalau dikasih, saya setiap hari ini nanti ada acara di sana juga saya dibayar, katanya sih dapat 120 juta karena nge-MC 4 jam. Terus orang bilang, wah lu pamer perhiasan Mongol. Sorry sayang, saya mau ingetan satu hal, tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Karena rantai kongguan pun rose gold. Jadi saya pakai barang emas segini banyak belum tentu asli sayang. Ini cuman trademarknya Mongol. Sama kayak di lawyer ada Abang Hotman, itu dia cuma 2 biji tapi udah gede banget, bunyi udah 5 karat. Nah, itu Coca-Cola, kalau berlian 5 karat. Kalau karat itu Coca-Cola sekrat isi 24.
Ya toh, jadi selamat ulang tahun yang pertama buat gereja ini. Gereja yang luar biasa. Jemaatnya sedikit, saya lebih suka daripada banyak, pastor, serius. Kalau boleh jangan terlalu banyak jemaatnya, biar hafal jemaat yang tidak hadir. Karena itu tugas gembala. Kalau ada yang nggak hadir kan dicari. Karena kalau dia nggak datang kan yang dituntut gembalanya. Itu kitab Yeskel bilang tuh, kalau gembala ada jemaatnya terlantar, diketok gembalanya bukan jemaatnya. Enak sedikit, jadi ketahuan ada yang sakit, ada yang punya masalah. Kalau 10.000 ketahuan 6 bulan udah meninggal. Itu saudara Mongol. Mongol itu saudara so meninggal 6 bulan baru datang bunga, turut berduka cita, so busu. Ya baru datangnya dari kemarin. Ternyata gereja baru dapat informasi. So telat, enak sedikit. Karena Yesus mencari lebih banyak kawanan kecil. Ya toh, kawanan kecil gampang pastor untuk didewasakan. Karena Yesus datang mencari mempelai. Mempelai harus yang so dewasa. Karena Yesus bukan pedofil. Nih, jadi yang masih bayi-bayi rohani, Anda pingin dewasa, tetap di gereja sini. Ada komsel loh ternyata di gereja sini. Tuh, komsel itu adalah salah satu bentuk pendewasaan. Di situ kita akan ketemu orang, sharing bersama, masalah bersama, didoakan bersama, bertumbuh step by step, nggak instan. Karena kalau bertumbuh step by step, pasti kita akan berdiri teguh. Kalau instan cepet jatuh. Saya sampai hari ini udah 24 tahun jadi anak Tuhan, bertahan karena saya tidak pindah-pindah gereja. Pokoknya buat tim pengembalaan tetap dalam Tuhan, buat ibu-ibu, bapak-bapak, topang gembala sidang Anda biar tetap berdiri menjadi tiang doa dan orang yang membuat kita bertumbuh. Karena kalau beliau bertumbuh berdiri tegak, karena doa kita mendapatkan sinergi. Yaitu kita berdoa buat ini buat ini. Tapi yang penting buat KKR pastor, jangan lagi ada perintah buat yang sakit, taruh tangan kirimu di bagian yang sakit, angkat tanganmu kepada Tuhan. Ini gak enak. Diangkat tangan kepada Tuhan, tahu-tahu sakitnya embeyen. Kalau sakit dada, jantung kan enak, perut enak. Lah kok embeyen gimana naruhnya? Aduh gimana? Karena pendeta kan nyuruh taruh di bagian yang, lah kan dia bingung ini gimana? Masa gua begini kan gak lucu.